action let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas geografi kami yang berjudul Pedosfer. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan diri teman-teman saya. Saya selaku moderator bernama Komang Arissa Carini Putri, nomor absen 25, dan pembicara pertama bernama Imade Gede Bagus Nararia Wisnawan Agung, nomor absen 15. Pembicara kedua bernama Niputu Ayu Mesyarani Pratiwi, nomor absen 39. Pembicara ketiga Ana Agung Ngurah Arya Istungkara, nomor absen 3. Dan pembicara keempat Nilo Madewulan Tirta Tungga Dewi, nomor absen 32. Dan pembicara 5 bernama Iputu Wisnu Putra, nomor absen 20. Dan yang terakhir bernama Iniwayan Suci Pradewi, nomor absen 44. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan apa itu pedosfer. Jadi, pengertian dari pedosfer adalah lapisan tanah yang berada di permukaan bumi dan merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Sederhananya, lapisan tanah di permukaan paling atas bumi ini disebut sebagai bagian paling atas dari litosfer, atau lapisan terluar dari kulit bumi yang disebut dengan sungai pembungkus bumi. Ada faktor pembentukan tanah dimulai dari iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan juga waktu. Profil tanah. Profil tanah adalah penampang vertikal dari tanah yang menunjukkan horizon. Horizon yang menyusun profil tanah berturut-turut dari atas ke bawah adalah horizon O, A, B, dan C. Sedangkan horizon yang menyusun volume tanah adalah hanya horizon A dan B. Om Swastiastu. Di sini akan kita membahas tentang sifat-sifat tanah. 1. Ada tekstur tanah. Komponen mineral dari tanah adalah pasir, lumpur, dan tanah liat. Proporsi dan kombinasi ketiga bahan tersebut akan menentukan tekstur tanah. Yang kedua, ada kepadatan tanah. Tingkat kepadatan tanah umumnya berkisar antara 2,6 sampai 2,75 gram per cm dan biasanya tidak dapat berubah. Nomor 3 yaitu ada porositas tanah. Porositas mirip seperti kepadatan, hanya saja porositas berarti ruang kosong atau pori-pori di antar tekstur tanah yang tidak terisi dengan mineral atau bahan organik, tetapi terisi oleh gas atau air. Nomor 4 yaitu warna tanah. Umumnya warna tanah ditemukan oleh kandungan material organik, kondisi drainage, mineralogi tanah, dan tingkat oksidasi. Dan terakhir itu adalah suhu tanah. Semakin tinggi suhu tanah, maka akan semakin tinggi juga mikrobiologi dan perkecambahan yang dapat terjadi. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis tanah berdasarkan ukuran partikelnya. Tanah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tanah dengan ukuran partikel kasar atau mengandung pasir dan kerikil. Dan yang kedua, tanah dan partikel halus atau tanah lempung dan tanah liat. Dan yang terakhir, tanah dan organik tinggi atau contohnya tanah gambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah berdasarkan bahan dan proses pembentukannya. Tanah vulkanis, 1. Memiliki unsur hara yang tinggi, 2. Berwarna hitam pekat hingga keabu-abuan pada lapisan atas, sedangkan lapisan bawah berwarna coklat kemerahan hingga kekuning-kuningan. 3. Persebaran terdapat di seluruh permukaan gunung berapi. Jadi yang kedua terdapat jenis-jenis tanah berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu tanah rogosal. Nah, yang pertama mempunyai air yang tinggi. Yang kedua belum menampakkan adanya lapisan horizontal. Yang ketiga mempunyai variasi warna, yakni merah, kuning, coklat kemerahan, coklat, serta coklat kekuningan. Dan yang ketiga, yaitu jenis tanah berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu tanah ratosol. Yang pertama, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi tergantung warna tanah. Dan yang kedua, berwarna merah, coklat, hingga kekuningan. Dan yang terakhir, memiliki ketahanan yang lumayan baik terhadap erosi. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pedosfer adalah istilah yang mengacu pada bagian atas bumi yang terdiri dari tanah.
tanaman, dan organisme yang hidup di dalamnya. Dengan memahami peran penting pedosfer dalam ekosistem bumi, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi, mengelola, dan memulihkannya agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung kehidupan di planet ini. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa.